Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan Ajaba Anha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-39, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata penulis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha? Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui, yaitu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil bertanya, ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Qala, kata Arabi ini, hubbullahi wa rasulih, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah SAW bertanya, ma'adatta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Maka Arabi ini berkata, ma'adattu laha min katsiri shaumin wala salatin wala sadaqah. Saya tidak menyiapkan untuk hari kiamat itu berupa banyaknya salat, puasa, demikian juga sedekah. Saya tidak terlalu banyak melakukan hal tersebut. Artinya ya hanya yang wajib saja, kemudian kalau ditambah yang sunnah, tapi tidak ya banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan juga disebutkan di keterangan yang lain di kelanjutan hadis, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, fama farihna bi syai'in farihna bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bergembira melebihi kegembiraan ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Karena saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Abu Bakar, dan saya juga cinta kepada Umar bin Khattab. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbihi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Dan saya berharap bisa bersama dengan mereka
Saya berharap bisa bersama dengan mereka dengan sebab kecintaan saya, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar, Umar adalah dua sahabat yang dijamin masuk surga. Maka dengan kecintaan kita kepada Abu Bakar, kecintaan kita kepada Umar bin Khattab, ya kita berharap bisa masuk bersama dengan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, man ahabballaha wa rasulah wal mu'minin sara ma'ahum yaumal qiyamah. Siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga orang-orang yang beriman, maka dia akan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hendaknya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Rasulullah itu konsekuensinya adalah mencintai sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Menjauhi apa-apa yang beliau larang. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Demikian juga kita cinta kepada Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, Ali, dan juga para sahabat secara umum. Hendaknya kita mencintai mereka, karena mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya akidah seorang muslim, seorang mukmin, yaitu cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, al-hasdu ala suhbatil akhyari wa mahabbatihim, yaitu motivasi untuk senantiasa mencintai orang-orang baik, motivasi untuk berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan mencintai mereka wa tahdhir min suhbatil asyrari wa mahabbatihim, dan peringatan, berhati-hati dari berteman dengan orang-orang yang buruk dan jangan sampai mencintai mereka. Ya, jadi jangan kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, pelaku maksiat, apalagi ya mencintai orang-orang yang tidak beriman. Walaupun ya boleh bermuamalah dengan orang yang tidak beriman, ya berjual beli, bertetangga, ya berbuat baik kepada mereka, ya pinjam meminjam, itu boleh. Tapi kecintaan itu tidak ada, ya tidak dibolehkan untuk mencintai mereka. Karena seorang mukmin dan mukminah, ya seorang muslim dan muslimah itu hanya mencintai dan loyal kepada sesama mereka. Adapun yang tidak beriman, maka itu hanya sebatas bermuamalah, ya bergaul. Adapun loyalitas dan kecintaan itu tidak dibolehkan. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, yaitu akhfallahu ilmas sa'ati ala al-ibad liyabqa al-mar'u musta'iddan mutajahhizan liliqa'illah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kepada hamba-hambanya agar seorang itu musta'id dan mutajahhizan, selalu mempersiapkan diri, membekali diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kenapa kita tidak diberitahu tentang datangnya hari kiamat kapan. Yang jelas hari kiamat itu datang pada hari Jumat. Cuma kita tidak tahu hari Jumatnya kapan. Dan Nabi SAW juga tidak tahu. Sebagaimana Jibril juga tidak tahu tentang hari kiamat, kapan datangnya. Karena itu Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat.
Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, sama-sama tidak mengetahui. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adanya prediksi-prediksi atau adanya tebak-tebakan hari kiamat akan terjadi begini, ya, tahun sekian, itu semua adalah hal yang tidak boleh dipercaya. Ya, tidak boleh dipercaya. Kenapa hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Nabi SAW ditanya, kapan hari kiamat? Ya, Nabi SAW hanya mengatakan, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu saja yang harusnya kita lakukan, bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Adapun mengetahui kapan datanya itu tidak ada yang mengetahui. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari faedah hadis ini, taujihul muslim lil aslah wal anfa lahu. Arahan bagi seorang muslim pada perkara yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya. Wa tarkus su'ali amma la yanfa'uhu, dan meninggalkan pertanyaan yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kita hendaknya berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat saja. Demikian juga ketika bertanya, menanyakan hal-hal yang bermanfaat saja. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menambah keimanan, maka tidak perlu kita pertanyakan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama ditanya tentang hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, maka dia tidak menjawab. Misalnya ada seorang ulama pernah ditanya, apakah iblis menikah? Apakah iblis menikah? Maka dia mengatakan, saya tidak hadir waktu dia menikah. Ya, kan itu pertanyaan tidak menambah keimanan, tidak pula menambah ilmu pengetahuan kalau ditahu. Jadi, apakah iblis menikah? Ya, tidak menambah keimanan. Ya, maka dia jawab, saya tidak tahu. Saya tidak hadir waktu dia menikah. Seandainya saya hadir, saya sampaikan bahwasanya iblis pernah menikah. Buktinya saya hadir di undangannya. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan tidak perlu dipertanyakan. Tapi hendaknya seorang itu bertanya seperti pertanyaan Arabi ini, berkualitas, sehingga mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Karena hari kiamat itu pasti terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.